Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Hai, balik lagi. Hari ini aku membawakan materi nih. Judulnya pemikiran filosofis tentang lingkungan dan evaluasi pendidikan Islam. Yang terhormat kepada Ibu dosen Laila Sariasa GMPD selaku dosen mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Sini aku kenal nih dengan tim aku. Yang pertama ada Akmal Wisnu Solihin, dan yang kedua dengan saya sendiri, Nabila Anissa. Yuk langsung ke materi. Filsafat pendidikan Islam adalah induk dari segala pengetahuan yang berkembang sejak zaman Yunani kuno sampai zaman modern. Adapun pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap manusia adalah sesuai dengan masa perkembangannya, karena proses pendidikan dalam prinsip pandangan Islam bersifat tarbiyah, yang artinya sesuai dengan tabiat hidup manusia. Kali ini yang kita bahas adalah apa pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap lingkungan dan apa pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap evaluasi pendidikan Islam. Pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap lingkungan. Lingkungan adalah sesuatu yang berada di sekitar manusia. Lingkungan dapat berupa manusia dan non-manusia, seperti tumbuhan, hewan, gunung, sungai, laut, dan juga udara. Dan ada juga yang di luar dari diri manusia yang tidak nampak atau alam gaib. Dari perkembangan peserta didik itu mencakup lingkungan, keluarga, teman, bahkan syaitan. Seram. Hadis an Jabir radhiyallahu anhu qala kanu yazra'unaha bithuluthi warrubu'i wan nisfi faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man kana lahu ardun falyazra'ha aw liyamnahha fa illam yaf'al falyumsik arduhu. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an berkata, ada beberapa orang dari kami memiliki simpanan tanah, lalu mereka berkata, kami akan sewakan tanah itu atau untuk mengelolanya dengan sepertiga hasilnya, seperempat, seperdua. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ada memiliki tanah, maka hendaklah ia tanami atau serahkan kepada saudaranya untuk dimanfaatkan. Maka jika enggan, maka hendaklah ia memperhatikannya sendiri atau memelihara tanah itu. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Hibbah. Jika dilihat penjelasannya, memang hadis tersebut tidak menyinggung dan berbicara mengenai lingkungan pendidikan secara langsung. Namun, paling tidak dari segi manfaat bisa dilihat bahwa lingkungan yang baik ialah jika tidak membiarkan dengan begitu saja lahan atau tanah yang kosong tanpa menjadi manfaat. Selain itu, jika semua orang dalam masyarakat turut serta menjaga lingkungan dengan memanfaatkan lahan yang ada dengan hal-hal bermanfaat seperti menanam bunga, sayuran, dan lainnya, pastilah orang dalam masyarakat itu berkepribadian baik karena peduli dengan lingkungan. Secara tidak langsung, lingkungan tersebut bisa juga dikatakan sebagai lingkungan pendidikan. Beberapa lingkungan dalam pendidikan Islam. Yang pertama ada keluarga. Ya, sudah jelas. Keluarga menjadi lingkungan dalam pendidikan karena dia sumber utama. Yang kedua ada masyarakat. Ya, masyarakat pun menjadi lingkungan untuk pendidikan, baik buruknya atau apapun di sekitarnya. Yang ketiga yaitu teman. Sudah pasti teman menjadi bagian dalam pendidikan, yang bagaimana kita harus bisa bijak dalam memilih teman yang baik, yang rajin, yang bersemangat dalam hal apapun. Dan yang terakhir masjid. Masjid pun sebagian dari lingkungan pendidikan, karena di dalamnya tidak hanya untuk melaksanakan sholat, tetapi banyak berbagai hal pendidikan dilaksanakan di dalam masjid. Lalu ada pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap evaluasi pendidikan Islam. Evaluasi berarti menilai sesuatu, sedangkan menilai itu mengandung arti mengambil keputusan terhadap sesuatu dengan mendasarkan diri, atau berpegang pada ukuran baik atau buruk, sehat atau sakit, pandai atau bodoh, dan sebagainya.
Evaluasi dalam pendidikan agama Islam berfungsi sebagai umpan balik atau feedback, atau dikenal dengan istilah murojaah terhadap kegiatan pendidikan. Umpan balik ini berguna untuk yang pertama ada islah, yaitu perbaikan atau pendalaman terhadap semua komponen pendidikan termasuk perbaikan perilaku, wawasan, dan kebiasaan-kebiasaan peserta didik. Yang kedua ada takziyah, yaitu penyucian terhadap semua muatan pendidikan. Artinya melihat kembali program-program pendidikan yang dilakukan, apakah program tersebut penting atau tidak dalam kehidupan peserta didik. Apabila terdapat program yang harus dihilangkan dan dicari sublimasi yang cocok dengan program sebelumnya. Yang ketiga ada tajdid, yaitu memodernisasi semua kegiatan pendidikan. Kegiatan yang tidak relevan baik untuk kepentingan internal maupun eksternal perlu diubah dan dicarikan penggantinya yang lebih baik. Maka hal ini pendidikan dapat dimobilisasi dan didinamisasi untuk lebih maju. Yang terakhir ada adkhil, yaitu masukan untuk laporan bagi orang tua peserta didik berupa rapor, ijazah, sertifikat, dan sebagainya. Fungsi evaluasi dalam pendidikan agama Islam menurut Anas Sudijono memiliki beberapa manfaat dan kegunaan diantaranya yaitu yang pertama mengukur kemajuan, yang kedua penunjang penyusunan rencana, dan yang terakhir memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali. Intinya, dalam pemikiran filosofis Islam, lingkungan memiliki nilai spiritual dan etis yang mengajarkan tanggung jawab moral umat manusia untuk menjaga kelestariannya. Lalu, evaluasi juga dalam pendidikan Islam bukan hanya dilihat dari segi pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh, tetapi juga jadi aspek akhlak, ibadah, dan sikap spiritual. Dalam evaluasi pendidikan Islam, terdapat penekanan pada pembentukan karakter siswa sesuai dengan ajaran Islam yang mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab. Grazie. Wallahu a'lam bishawab. Any questions so far?